Bahas mengenai keutamaan menjaga wudhu yang masih kita jabarkan bersama Kiai Haji Syarif Rahmat. Tapi sebelumnya saya langsung mau mengundang teman saya. Ini dia si cantik Peggy Melati Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Peggy. Assalamualaikum Kiai. Insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Menyenangkan banget ya lihat Peggy sekarang ya Kiai. Masya Allah, Masya Saya Allah. termasuk orang yang kalau ngeliat Peggy itu seneng ya, saya nggak cara berpakaiannya, semuanya deh. Amin, Masya Allah, semuanya dari Allah. Zalika fadlu minallah ya, Kiai. Yang baik semuanya milik Allah. Alhamdulillah sama-sama sudah dapat hidayah ya, Peggy ya. Amin, mudah-mudahan hidayah, mudah-mudahan. Kalau cobaan juga mudah-mudahan bisa kelewatan dengan baik lah ya. Amin. Kiai, kita tadi berhenti waktu kita bicara mengenai cerita bahwa sudah rukun sudah, cara sudah, yang membatalkan sudah, tapi kita belum cerita mengenai keutamaan Kiai. Iya. Kalau kita menjaga terus wudhu kita, apa yang kita dapatkan? Ada sebuah hadis di mana Bilal itu ditanya oleh Rasul. Tadi malam aku masuk surga. Terus aku dengar ada suara langkah-langkah kamu di situ apa? Kamu duluin aku, Bilal. Sebenarnya apa yang menyebabkan kamu duluan masuk ke dalam surga itu, Bilal? Saya akan baca teks hadisnya supaya enak. Iya. Masya Allah, langsung dari kitabnya nih Kiai. Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau mendahului aku masuk ke dalam surga? Inni dakhaltu barihata jannata fasami'tu khashkhashatan amami. Tadi malam aku masuk ke dalam surga dan aku dengar ada suara terompah sendalmu itu di depanku. Faqala Bilal, ya Rasulullah, ma adzantu qat ila salati rak'ataini wa ma sabani hadatsu qat ila tabattatu 'indaha. Wahai Rasulullah, tidak sekalipun aku azan kecuali aku setelah itu sholat 2 rakaat. Dan tidak pernah aku berhadas kecuali saat itu juga aku segera berwudu. Berhadas, wudu. Hadas, wudu. Masya Allah. Jadi tidak pernah batal wudunya. Rasul bersabda, bihadza. Dengan itu dia masuk surga. Itu dia tuh menjaganya, Ya. wudhu terus-menerus. Ya. Bahkan ada hadis riwayat Muslim, saya ingat bahwa Rasul pernah mengatakan siapa yang berwudu dengan wudu sempurna, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat, dakhlatil jannah min abwabis samaniyah min ayyiha sya'at. Min ayyiha sya'at. Dia akan masuk ke dalam surga yang pintunya 8, dia dipersilahkan milih lewat yang mana lewatnya. Masya Allah. Gimana? Kita juga alhamdulillah bisa? belajar sampai sekarang ya, kalau Iya. masih berusaha, kalau tidak ada terganggu itu kita berusaha untuk wudu terus lah. Insya Allah. Apalagi kita menjaga hafalan. Betul, Insya Allah. Iya. Tapi Kiai tadi yang baru mengatakan, yang membatalkan wudhu adalah bersalaman, bersentuhan. Jadi memang kita sudah sebaiknya tidak bersalaman dengan siapapun yang bukan muhrim ya. Ya, itu juga khilaf. Ya, alhamdulillah saya juga sedang belajar mempraktekkan Kiai. Jadi sudah 15 bulan terakhir ini belajar menjaga wudhu, sehingga ya dalam momentum-momentum seperti ini saya seringkali menyampaikan bahwa saya sudah tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrim, sehingga mungkin dengan menyampaikan ini teman-teman masyarakat menjadi lebih tahu, sehingga kalau bertemu juga nggak mendahului. Setelah 15 bulan terakhir ini belajar sekali menjaga wudhu, insya Allah mudah-mudahan. Tapi ada satu persoalan yang seringkali juga menjadi perhatian saya, Kiai. Ini sebenarnya mungkin lebih ke persoalan teknis implementasi dalam menjalankan wudhu sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Karena di Indonesia ini kita tahu, dan mohon maaf sekali, bahwa kadang-kadang tata letak tempat berwudhu itu seringkali yang pertama masih agak terbuka areanya, kemudian kadang atau campur laki-laki ya. dengan perempuan, sementara bagi kami yang sudah menutup aurat menjadi sulit. Kalaupun saat itu di dalam ruangan tidak ada laki-lakinya, tetapi kami khawatir karena tempat itu bercampur, khawatir masuk. Sehingga ketika melaksanakan wudhu tidak melepaskan semua atribut. Wudhu kepalanya disiram saja, wudhu tangannya sampai bajunya disiram basah, lillahi ta'ala begitu. Tapi pandangan Kiai bagaimana? Karena sebetulnya ada kulit yang tidak terbuka. Mungkin dari beberapa mazhab yang ada yang meringankan ringanannya. Sebenarnya tidak terlalu harus memberatkan Islam. Seperti aurat lah. Karena ada saudara-saudara kita yang mewajibkan wanita menutup wajah. Itu tidak ada kewajiban di situ, tidak ada perintahnya. Hanya salah satu upaya untuk lebih mengamankan segala kita hargai. Betul. Meskipun jangan sampai nanti justru menjadi kesan tidak baik tentang agama kita secara utuh. Betul. Begitu juga tentang wudhu. Tentang wudhu, ikuti saja syariat. Ketentuan syariat itu basuh muka, basuh tangan sampai siku, seterusnya
tentu sebatas waktu membasuh itu dia tidak dianggap membuka aurat. Tidak membuka aurat saat membasuh, ya kan? Saat berwudunya. Kalau di luar wudu lain lagi. Ini kan ada sebuah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Kecuali kalau bertemu dua kewajiban, maka kewajiban yang lebih kuat harus didahulukan. Yang lebih utama yang didahulukan. Kepala juga kan tidak harus semuanya, atau cukup. Tadi saya jelaskan tadi bahwa kira-kira kalau di mazhab Syafi'i itu 3 manabit syar, 3 tempat tumbuh rambut saja dianggap sudah memadai, walaupun itu tidak rasional dan saya kira kecil dateng kan kalau cuma 3 begitu ya. Jadi cukuplah ketika kita berwudu itu sedikit saja kita buka, mohon maaf gini ya, cukup saja, dan itu tidak ditampakkan pada kaum pria. Dan saya berpikir juga kalau kita selalu bertindak rasional, rasanya tipis ya kemungkinan pria iseng-iseng gitu di tempat wudu melihat seperti itu. Saya tidak keyakinan. Tapi kalau tadi kayak Peggy dibasahkan bajunya begitu, bagaimana? Oh jangan, tidak benar itu, nanti kan jadi repot sendiri. Itu namanya tahlukah, merepotkan diri sendiri. Apalagi nanti ada mazhab yang mengatakan bahwa tangan wanita tidak termasuk aurat. Kalaupun terpaksa kita harus berwudu dengan asumsi bahwa ini adalah aurat, maka di saat itu kita berpindah mazhab kepada yang mengatakan bahwa antara tangan sampai siku tidak termasuk aurat. Itu paling aman. Ya artinya memang penting juga bagi kita Kiai ya untuk menjadi umat Islam yang memahami juga mazhab-mazhab yang kita miliki di dalam agama kita, sehingga ketika kita melaksanakan segala sesuatu maka kita tahu secara fikih ini kita mengambil mazhab yang mana sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita sedang alami pada saat itu. Itu PR besar sebetulnya bagi umat Islam. Maksudnya begini, bagaimana cara kita, ini yang orang awam, kalau Bilal kan beda barangkali. Saya dan teman-teman barangkali yang masih banyak belajar, bagaimana sih menjaga supaya wudhu itu terus. Peggy juga boleh cerita nih, 15 bulan ini gimana caranya? Kan masih ada suami, masih ada yang kita kerjakan yang lain. Kalau saya punya anak kecil di rumah, barangkali bolak-balik ke kamar mandi untuk anak kecilnya. Terus bagaimana? Apa langsung kita harus wudhu lagi atau bagaimana? Kemampuan menjaga wudhu itu termasuk anugerah manisnya iman. Iya, tapi nanti dibahas sebentar lagi ya Pak Kiai ya. Buat pemirsa barangkali pengen tahu ibu rumah tangga seperti saya, seperti apa sih keutamaan menjaga wudhu saat lagi di butiran ilmu.